Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman selalu mendapatkan info-info terbaru dan menarik dari channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas bagian kedua tentang psikotes matematika pada pembahasan judul materi perbandingan. Untuk lebih jelas, mari simak video ini sampai selesai. Jadi yang perlu teman-teman pahami, perbandingan itu terdiri dari dua jenis. Ada perbandingan senilai, ada juga perbandingan tak senilai. Untuk perbandingan senilai adalah bentuk perbandingan yang apabila salah satu nilai besaran bertambah, maka besaran lainnya ikut bertambah. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau salah satu besaran turun atau berkurang, maka besaran lainnya juga akan berkurang. Selanjutnya untuk rumusnya atau penyelesaiannya yaitu X1 berbanding X2 sama dengan Y1 berbanding Y2. Jadi X dan Y ini adalah variabel yang akan menjadi besaran dari setiap permasalahan yang akan diselesaikan. Selanjutnya perbandingan tidak senilai adalah bentuk perbandingan yang apabila salah satu nilai besaran bertambah, maka besaran lainnya ikut berkurang. Begitu juga sebaliknya. Jika salah satu besaran berkurang, maka besaran lain akan bertambah. Seperti itu. Untuk rumus penyelesaiannya, X1 berbanding X2 sama dengan Y2 berbanding Y1. Untuk lebih jelas, mari kita ke contoh soal. Suatu kendaraan motor dapat menempuh jarak dari kota A ke kota B sejauh 80 km dengan menghabiskan 2 liter bensin. Jika perjalanan selanjutnya akan menempuh jarak 120 km, maka tentukan banyak bensin yang dibutuhkan. Sekarang kita akan melakukan pembahasan menyelesaikan permasalahan ini. Langkah pertama, kita tentukan dulu besaran 1 dan besaran kedua. Kita buat besaran 1, kita nyatakan besaran 1 adalah besaran yang memuat satuan kilometer, yaitu 80 km dan 120 km. Kita anggap 80 adalah X1 atau besaran 1 untuk variabel pertama 80 km dan X2 120 km. Jadi untuk besaran 1 kita buat mereka sama-sama memiliki satuan kilometer. Selanjutnya untuk besaran 2 adalah variabel yang kedua untuk Y, yaitu banyaknya bensin dalam satuan liter. Jadi Y1 kita buat sebagai 2 liter dan Y2 adalah banyak bensin yang dibutuhkan untuk jarak 120 km. Selanjutnya kita lihat apakah soal ini merupakan perbandingan senilai atau tak senilai. Langkah pertama, kita perhatikan, kita pahami soalnya. Untuk jarak 80 km membutuhkan bensin 2 liter. Lalu, untuk jarak selanjutnya 120 km, artinya dari jarak awal 80 lalu naik atau meningkat nilai jaraknya yaitu 120 km. Pertanyaannya, jika jarak bertambah, maka bensin yang dibutuhkan akankah bertambah atau berkurang? Tentu saja pasti bertambah. Maka, untuk soal ini dapat kita nyatakan dengan bentuk perbandingan senilai karena jika salah satu jarak bertambah, maka banyak bensin juga akan bertambah. Jadi rumusnya X1 berbanding X2 sama dengan Y1 berbanding Y2. Lalu kita masukkan semua nilainya. X1 tadi 80, X2 tadi 120, Y1 adalah 2 dan Y2 adalah 2 karena Y2 yang kita tanya. Jadi untuk penyelesaiannya caranya adalah langkah pertama kita kali
120 kita kali dengan 2. Lalu hasilnya nanti akan kita bagi dengan 80. Jadi seperti ini bentuknya. Maka Y2 sama dengan, ini konsep perkalian silang. Jadi kita kali silang dulu. 120 dikali 2, lalu nanti dibagi dengan 80. Dimana 120 dikali 2 itu adalah 240, dibagi dengan 80, maka Y2 sama dengan 3. Bagi teman-teman yang masih bingung untuk perkalian cepatnya, untuk perkalian cepat bagaimana cara menghitung cepat, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya bagaimana cara menghitung cepat. Lebih cepat, bahkan cukup dengan 5 detik. Oke, kita lanjut ke soal. Jadi Y2 sama dengan 3, artinya maka bensin yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 120 km adalah 3 liter. Selanjutnya kita contoh soal yang kedua. Di suatu peternakan dalam satu kandang terdapat 20 sapi yang dapat menghabiskan rumput 50 kg selama 20 hari. Jika ada 5 ekor sapi yang telah dijual di kandang tersebut, tentukan lamanya rumput akan habis. Oke, kita langsung ke pembahasan. Jadi, yang harus kita pahami, kita lihat ada berapa banyak besaran. Pada dasarnya sebenarnya di sini ada 3 besaran, yaitu besaran sapi, besaran kilogram, dan besaran hari. Namun kita lihat mana yang berkaitan. Kita lihat untuk pernyataan yang pertama, 20 sapi itu menghabiskan 50 kilo selama 6 hari. Pernyataan kedua, jika ada 5 ekor sapi. Jadi dapat kita lihat di sini artinya ada satuan pertama, yaitu sapi atau ekor sapi yang telah dijual di kandang tersebut. Tentukan lamanya hari. Maka besaran kedua adalah hari. Maka 50 ini kita nggak cantumkan sebagai nilai satuan atau nilai besaran. Maka kita tentukan dulu besaran 1 dan besaran 2. Besaran 1 yaitu untuk besaran sapi. Untuk X1 adalah 20, untuk X2 adalah 15. Kenapa 15? Karena sebelumnya disebutkan jika ada 5 ekor sapi yang telah dijual. Artinya dari 20 ekor sapi ada 5 yang dijual, berarti sisanya terdapat 15. Jadi bukan 5 ya, tapi 15. Selanjutnya Y1 adalah 6 hari. Pertanyaannya, berapa Y2? Jadi kita nalar dulu soalnya. Jika sapi dari 20 menjadi 15, artinya sapi berkurang, banyak sapi berkurang. Ketika sapi 20 bisa habis selama 6 hari. Kalau sapinya lebih sedikit, berarti hari akan bertambah atau berkurang. Ya pasti kalau sapinya berkurang artinya makanan akan lebih lambat habis, berarti harinya bertambah. Jadi banyak sapi yang berkurang, banyak hari juga bertambah. Maka ini adalah perbandingan tidak senilai. X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Jadi kita masukkan nilainya sama seperti tadi. X1 20, X2 15, Y2 tetap Y2 karena Y2 yang kita cari, dan Y1 adalah 6. Sama seperti tadi kita gunakan perkalian silang. Jadi langkah pertama, karena yang ditanya Y2, maka 20 kita kali silang dengan 6, lalu hasilnya nanti kita bagi dengan 15. Maka Y2 sama dengan 20 dikali 6 dibagi 15. Dimana 20 dikali 6 itu 120, dibagi 15 adalah 8. Maka lamanya rumput akan habis untuk 15 ekor sapi adalah 8 hari.
Oke, sekarang kita ke contoh soal ketiga yang tingkat pemahamannya lebih tinggi. Mari kita coba bersama-sama ya teman. Sebuah proyek pembangunan gedung ditargetkan akan selesai selama 90 hari oleh 50 pekerja. Karena terhambatnya dana, pembangunan gedung terhenti selama 2 minggu. Dengan waktu yang tersisa, tentukan banyak tambahan orang pekerja yang dibutuhkan agar pembangunan gedung tepat selesai tepat waktu. Jadi, untuk pembahasan, kita harus tahu dulu, sebelumnya kita tahu ada 90 hari dari hari awal target 90 hari, lalu tertunda itu selama 2 minggu. Jadi 2 minggu itu sama dengan 14 hari, maka 90 hari 90 hari dikurang 14 itu adalah 76 hari. Selanjutnya, setelah kita menentukan besaran harinya, kita akan menentukan tiap-tiap besaran. Jadi untuk besaran 1 yaitu hari, X1 sama dengan 90 hari dan X2 adalah 76 hari. Sedangkan besaran 2 adalah Y1 50 pekerja dan Y2 berapa yang ditanya. Jadi perlu kita pahami, ketika harinya berkurang dari 90 hari menjadi 76 hari, pertanyaannya, supaya cepat selesai, pekerja harus ditambah atau dikurang? Ya jelas tentu pasti ditambah. Jika hari berkurang dan jumlah pekerja harus ditambah, maka ini adalah perbandingan tidak senilai. Jadi kita gunakan perbandingan tidak senilai. X1 berbanding X2 sama dengan Y2 berbanding 1. Selanjutnya kita masukkan semua nilai. 90 berbanding 76 sama dengan Y2 berbanding 50. Kita kali silang. 90 kita kali 50 lalu nanti dibagi dengan 76. Maka hasil akhirnya adalah 90 dikali 50 dibagi 76, yaitu hasil akhirnya 59. Jadi 90 dikali 50 itu 4500 dibagi dengan 76, yaitu 59. Maka banyak tambahan pekerja 59 dikurang 50, jadi Y2 adalah 59 dan Y1 adalah 50, maka banyak pekerja yang perlu ditambah adalah 9 orang. Baiklah, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga teman-teman paham. Jika ada pertanyaan atau permasalahan yang kurang jelas, boleh cantumkan di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.